Assalamualaikum Bu Eni. Aku minta lagi. Menurut saya Bu Eni, besok itu kita mencoba untuk praobservasi pembinaan. Jadi mohon untuk besok panjenengan siapkan RPP untuk minggu ini. RPP KPS kelas 7. Siapa? Besok saya tunggu kita berdiskusi. Oke, sementara itu Bu Eni, makasih banyak. RPP sudah diserahkan ke saya ya untuk supervisi kelas besok. Menurut Bu Eni kira-kira RPP Ibu itu bagaimana? Kalau menurut saya Pak itu sudah sangat bagus. Karena itu sudah saya keluarkan energi saya untuk bisa membuat RPP seperti itu Pak. Buatan sendiri ya? Oh iya. Wah, bagus sekali Bu Eni ini salah satu guru yang harus ditiru, membuat RPP sendiri disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan anak-anaknya. Oke. Dari RPP ini memang kalau saya baca Bu Eni sudah sangat lengkap sekali ya. Bahkan model pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik dan sangat menarik karena melibatkan siswa yang aktif dan kontekstual menurut saya. Tetapi kira-kira menurut Bu Eni ini kelemahannya apa ya? Oh, kelemahannya Pak ya. Besok kan saya itu Pak, pengennya anak-anak juga berliterasi pada internet. Kelemahannya nanti anak-anak yang tidak membawa HP, maka mungkin dia akan tertinggal dengan temannya. Artinya literasinya karena kurang, bisa jadi jawabannya kurang sempurna. Oh gitu. Oke, karena itu Bu Eni memilih sebuah media yang unik ya? Ya. Medianya apa Bu Eni? Saya bawa batu, kayu, bawa sotel Pak, sotel kayu serta cobek. Oke Bu Eni, saya kira RPP-nya sudah sangat baik sekali. Tadi ada kekurangannya mengkaitkan dengan teknologi karena memang keadaan ya. Tetapi mungkin ada yang kurang lagi mungkin. Oh, yang belum ada. Saya lupa Pak ya. Oke. Belum mencantumkan penilaian ya. Maaf Iya. Pak ya, lupa saya tergesa-gesa Pak. Itu kekurangannya penilaian, instrumen penilaian sikap dan keterampilan. Monggo nanti bisa dilampirkan ya Bu Eni. Iya. Sepertinya sudah buat, tinggal melampirkan saja. Saya tunggu besok pembelajarannya pasti menarik sekali. Oke. Semoga anak-anak menjadi senang untuk besok ya. Oke, terima kasih Bu Eni. Oke, monggo. Makhluk hidup yang berupa dinosaurus pada saat perkembangan zaman periodisasi zaman menurut pembagian zaman biologis ini pada masa apa perkembangannya? Mbak Ayu? Pada zaman Mesozoikum. Kemudian pada zaman apa manusia mulai muncul di muka bumi? Kuartir. Pada zaman kuartir ya. Oke, benar sekali. Berarti kalian sudah bisa menerima materi minggu yang lalu tentang perkembangan bumi berdasarkan sejarah geologi ya. Baik, untuk hari ini kita lanjut ke periodisasi masa arkeologis. Kita bahas dulu masa praaksara ya. Coba. Masa praaksara berasal dari kata pra dan aksara ya. Pra itu artinya prasmatik, misalkan apa? Pra itu belum ya. Dan aksara berarti aksara Jawa, tulisan berarti. Berarti masa praaksara itu kalau diartikan masa sebelum iya, benar sekali, masa sebelum manusia mengenal kehidupan. Untuk membahas tentang kehidupan masa praaksara, di sini saya membawa beberapa benda yang ada kaitannya
kaitannya dengan benda-benda peninggalan manusia masa praaksara. Kalau saya dibantu satu orang di antara kalian maju ke depan, siapa ya yang mau? Siapa ya? Mbak Almira? Mau? Silakan Mbak, maju ke depan, jangan takut. Nah, saya punya suatu benda yang merupakan benda yang dipakai manusia praaksara pada masa kehidupan mereka. Coba tunjukkan kepada teman-teman Mbak, coba. Apa ini? Apa Mbak Almira? Batu. Sekarang coba. Kira-kira pada masa itu batu ini berguna untuk apa? Di antaranya, ya Mbak Neva? Berburu. Berburu. Oke, berburu dia dipakai untuk apa, Mbak? Untuk memotong kulit hewan berburu. Oh, untuk memotong kulit hewan buruannya ya. Iya, berarti nanti batu ini sudah dibentuk dalam suatu bentuk benda yang bisa dipakai untuk aktivitas mereka. Iya. Iya, diantaranya itu. Tapi awalnya mereka mungkin belum sempat membuat seperti itu ya. Awalnya untuk kegiatan sehari-hari batu ini bisa dipakai untuk apa? Iya, membuat api katanya Mbak Almira, benar sekali. Untuk membuat api diapakan Mbak coba? Digesekkan. Oh, digesekkan. Gimana caranya coba? Oh iya, caranya apa? Hanya menggesekkan batu, kedua batu, atau sambil menyiapkan benda yang lain? Menyiapkan? Oh, sambil menyiapkan kayu tentunya, ranting-ranting kecil ya yang dipakai untuk pembuatan api biar nanti bisa mudah menyala, atau lumut-lumut yang kering yang bisa dipakai untuk memudahkan supaya api itu bisa cepat menyala. Oke, terima kasih Mbak Almira. Tepuk tangan untuk Mbak Almira. Ya. Nah, setelah manusia praaksara ini sudah bisa membuat api dengan cara menggesekkan kedua batu seperti ini, mereka senantiasa berpikir bagaimana mereka bisa membuat benda-benda yang sekiranya bisa dipakai untuk membantu aktivitas mereka. Nah, akhirnya manusia praaksara sudah mulai membuat peralatan ya, ini diantaranya ya. Ini batu tadi akhirnya dibuat untuk mempermudah aktivitas mereka seperti ini. Ini apa ini? Cobek ya, cobek sama ulekan. Kira-kira dipakai untuk apa ini? Untuk apa? Membuat bumbu ya. Nah, kehidupan manusia praaksara masa itu, benda yang dihasilkan ternyata masih digunakan sampai sekarang. Kita tetap memakai cobek dan ini ulek-ulek ini untuk menghaluskan misalkan bumbu ketika kita memasak. Nah, apakah hanya peralatan dari batu yang bisa dipakai oleh manusia praaksara? Budaya yang lain yang bisa dihasilkan ketika masa praaksara apa? Nah, ini apa ini? Kayu. Nah, jadi selain batu, kayu juga dipakai juga oleh manusia praaksara saat itu untuk aktivitas sehari-hari. Nah, misalkan kayu-kayu ini jika lancip ya, banyak membawa kayu ini tadi. Ya, ini bentuknya bermacam-macam kayunya ya. Kayu-kayu yang ada di sekitar alam yang ditempati oleh manusia praaksara itu dipakai untuk alat aktivitas sehari-hari mereka. Kalau ini alat yang lancip ini bisa dipakai misalkan ketika mereka mencari umbi-umbian untuk makanan mereka, maka alat seperti ini ya dipakai karena mudah untuk mencarinya ya. Kemudian membersihkannya biasanya juga pakai alat yang lancip. Ya, misalkan gini ya, kan umbi-umbian itu biasanya masih banyak diselimuti oleh tanah, akhirnya
membersihkan gitu ya, pakai kayu yang lancip namanya apa? Sudip, ya, sudip untuk membersihkan ini. Gitu. Baik. Untuk selanjutnya ini periodisasi secara arkeologis, ya. Artinya periodisasi ini didasarkan pada, ada yang tahu? Pada apa? Periodisasi secara arkeologis didasarkan pada benda-benda peninggalan manusia masa pra-aksara, ya kan? Tadi benda-benda yang dipakai diantaranya apa saja? Awan, batu, kayu, ada lagi? Tulang, ya, tulang. Ya, untuk membahas ini nanti kita lihat dulu sebelumnya ya, capaian pembelajaran yang hendak kita capai nanti. Kalian bisa ini, kalian diharapkan bisa mengenal dan mengidentifikasi benda-benda peninggalan masa pra-aksara. Ya. Masa pra-aksara itu terbagi atas beberapa zaman. Yang jelas ada berapa? Ayo Mas. Oh iya, zaman batu dan zaman logam. Ada zaman batu itu ini ya. Kemudian ada zaman logam. Untuk membahas ini, nanti gue ini akan membagikan LK. Untuk zaman batu terbagi menjadi beberapa zaman, kemudian zaman logam ada beberapa zaman, terus benda-benda peninggalannya berupa apa saja. Tuh. Nah, nanti kalian bisa berliterasi untuk mengerjakan LK. Nanti kalian bisa berliterasi baik melalui buku paket ataupun juga melalui internet. Silakan. Karena sekarang masih pandemi ya, saya tidak bisa untuk mengelompokkan kalian dengan beberapa teman. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi nanti kalian kerjakan secara individu. Di situ yang pertama ada pembabakan zaman berdasarkan masa arkeologis yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa pembabakan zaman secara arkeologis itu didasarkan pada benda-benda peninggalan manusia pra-aksara. Di sana terbagi menjadi dua, ada zaman batu dan zaman logam seperti yang saya sampaikan. Zaman batu itu terbagi menjadi 3 zaman di sana. Nanti ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, ada zaman Neolitikum. Silakan kalian cari temuan-temuan peninggalan bendanya meliputi apa saja dari masing-masing zaman. Kemudian disertai penjelasan bentuk bendanya seperti apa, gitu ya. Kemudian zaman logam, ini ada zaman terumbu, zaman tembaga, zaman besi. Silakan nanti dicari temuan peninggalan bendanya serta bentuknya juga. Oke, gitu. Nah, untuk penilaian yang akan saya ambil pada hari ini adalah penilaian sikap kalian selama mengikuti pembelajaran. Kemudian juga nilai pengetahuan, terutama dari nilai individu. Ini karena kita masih individu ya pengerjaannya. Kemudian juga nilai ketika kalian presentasi tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Ada yang ditanyakan terkait dengan pengerjaan LK? Ada apa tidak? Kalau tidak, silakan mulai sekarang dikerjakan dengan waktu 7 menit.
mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Silakan. Yuk. Siapa yang mempresentasikan? Salah tidak apa-apa, tidak akan saya marahi. Ya. Siapa yang sudah selesai? Mbak Ayu, silakan Mbak. Kita bahas dulu periodisasi zaman batu. Gak apa-apa sedapatnya. Silakan Mbak Ayu. Ya. Perkenalkan, nama saya Eka Ayu dari Devi. Pada zaman Mesolitikum terdapat peninggalan benda kapak pendek, tulisan, kapak genggam. Pada zaman Neolitikum terdapat peninggalan benda kapak batu, kapak persegi, dan tembikar. Dan pada zaman logam, khususnya zaman perunggu, terdapat peninggalan benda nekala, kapak corong, dan acakung. Sudah Mbak? Oke, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk jempol untuk Mbak Ayu. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol, 2 jempol. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Silakan duduk kembali. Ya. Itu tadi jawaban dari Mbak Ayu terkait dengan masa Paleolitikum sudah benar. Tadi dikatakan bahwa pada masa Paleolitikum ini benda yang dihasilkan seperti kapak perimbas ya. Ini anak-anak gambarnya kapak perimbas. Coba diperhatikan. Ya. Kapak perimbas ini belum diberi tangkai. Karena pada masa itu manusia praaksara belum bisa memikirkan alat ini. Untuk melengkapi alat ini ya, belum bisa terfikir sehingga nanti mudah digunakan. Mereka menggunakan alat ini dengan cara digenggam sesuai yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi. Kemudian alat serpi. Nah ini alat serpi ya, terbuat dari batu yang runcing. Ya, terbuat dari batu yang runcing. Alat ini dipakai untuk menguliti kulit binatang, buruan diantaranya. Kemudian untuk memotong apa? Memotong umbi-umbian, memotong buah-buahan, atau memotong daging, gitu ya. Kemudian pada masa Mesolitikum, Mesolitikum itu pada masa Batu Tengah. Ya. Peradabannya sudah lebih bagus, hasil yang dihasilkan sudah lebih bagus, terkenal dengan kebudayaan ini tadi yang disampaikan Mbak Ayu. Kejogen Modinjer dan Abrisos Ros. Ya, kejogen Modinjer ini merupakan sampah dapur dari kulit kerang, sisa-sisa tumpukan sampah dapur manusia praaksara. Ya, dengan memanfaatkan apa yang ada di alam, maka manusia praaksara memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara mencari kerang, kemudian dimasak untuk makanan mereka sehari-hari sampai kulit kerangnya ini menyerupai gunung. Ya. Kemudian yang ini tempat tinggal manusia praaksara, yaitu berada di gua itu ya, Abrisaurus tadi. Nah, kebudayaan yang dihasilkan apa? Masih seperti kapak, tapi tapaknya sudah lebih bagus, lebih halus daripada kapak perimbas tadi. Di antaranya ada pebble, kapak pendek yang banyak terdapat di Sumatera ya. Gitu. Kemudian pada zaman Neolitikum ini ya, pada zaman Neolitikum masih sama kebudayaannya berupa kapak. Ini ada kapak persegi dan kapak lonjong ya. Kapak persegi, kemudian kapak lonjong yang bentuknya besar, ini bisa dipakai untuk alat mencangkul. Karena perkembangan berikutnya manusia praaksara sudah mulai bisa bercocok tanam. Kemudian pada zaman logam ini terbagi menjadi 3 zaman sebetulnya, zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman batu. Hanya di Indonesia itu mengenal 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi, maaf ya. Zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Di Indonesia mengenal zaman perunggu dan zaman besi. Zaman tembaga dilalui oleh masyarakat Indonesia. Apa yang dihasilkan? Benda-bendanya sudah terbuat dari perunggu atau besi.
Namun untuk alat yang terbuat dari batu itu masih tetap ada, masih tetap dipakai itu. Apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi? Di antaranya apa contohnya? Yang terbuat dari perunggu atau besi? Kapak corong, kapak sepatu atau nekara. Ya, itu ya. Nah, sekarang coba siapa yang bisa untuk menyimpulkan dari materi yang kita pelajari pagi hari ini mengenai pembabakan masa arkeologis. Yuk. Yuk, siapa? Yuk. Yang bisa untuk membuat kesimpulan? Ya, berdasarkan pembabakan masa arkeologis, maka terbagi menjadi berapa zaman? Untuk perkembangan manusia praaksara terbagi menjadi 2, zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terbagi menjadi berapa zaman tadi? 3. Antaranya ada apa saja? Zaman batu. Kemudian zaman logam terbagi menjadi 3 zaman lagi, yaitu zaman perunggu, naga, dan zaman besi. Baik, itu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi berikutnya, nanti kita membahas tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi nenek moyang kita berasal dari mana sampai ke Indonesia itu bagaimana akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak ya sudah mengikuti pembelajaran dengan kita ini yang luar biasa. Semoga tetap semangat kan? Alhamdulillah. Oke, anak-anak, sebelum kami meninggalkan kelas, saya mohon satu dari kalian bisa memberikan sebuah testimoni terhadap pembelajaran. Saya dari SMP Lumajang, kelas 3, absen 12. Setelah mengikuti pelajaran ini, saya merasa bahwa pelajaran ini menyenangkan dan materinya lengkap, serta informasi atau materi yang diberikan tidak menyusahkan menurut aku. Ini tadi sudah menerapkan pembelajaran yang sangat menarik sekali. Saya amati anak-anak sangat antusias ya. Tapi kira-kira menurut Bu Eni, setelah melaksanakan pembelajaran itu pendapat Bu Eni bagaimana? Perasaannya Bu Eni bagaimana? Perasaan saya pengen siswa saya itu bisa lebih aktif dari apa yang sudah saya lakukan tadi. Sekiranya siswa itu bisa apa ya Pak, membuat suatu pertanyaan dari apa yang saya sajikan awal sebelum masuk ke pembelajaran itu. Yang saya inginkan yaitu bisa memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan ke siswa. Tadi hanya satu, itu pun saya pancing gitu. Oke. Kalau menurut Bu Eni, kira-kira apakah ada sesuatu di mana kegiatan yang menurut Bu Eni itu sudah pas, sudah merasa puas terhadap pembelajaran tadi? Kayak amati ada media yang unik sekali tadi. Oh iya. Mungkin bisa bagaimana? Iya. Saya itu yang buat saya puas. Tadi anak-anak itu ternyata itu apa ya, terkejut ketika saya itu mengeluarkan contoh benda peninggalan praaksara. Antaranya saya membawa batu tadi Pak, membawa kayu. Ternyata anak-anak itu setelah saya tanya apa sih istimewanya dari batu yang saya bawa ini, bisa kita hubungkan dengan masa praaksara. Ternyata mereka bisa menghubungkannya. Oh, untuk pembuatan apa sih? Oke. Kemudian ini kayu untuk apa? Untuk mencari bahan makanan kemudian. Puasnya saya gitu Pak, gambarannya. Dari beberapa saya amati tadi siswanya aktif, kemudian Bu Eni bisa menguasai kelas dengan baik. Tetapi mungkin menurut Bu Eni apakah ada tadi
kesulitan yang dirasakan oleh Bu Eni? Kesulitan ya, kesulitan haknya pengajian saya. Kalau misalkan saya harus turun seperti langkah-langkah pada pembelajaran itu mungkin tidak bisa 100%. Tapi saya ingat paling saya harus dari ini ke ini itu. Itu deh. Untuk mengatasi kesulitannya bagaimana? Nanti biar runtut gitu. Bagaimana? Biar runtut. Akhirnya ya saya hubungkan nanti saya pancing supaya nanti saya bisa melampaui itu berapa langkah yang sekiranya tadi saya belum mancing anak-anak untuk bertanya semuanya. Aku kok nggak ada yang bertanya sih, misalnya saya mau menyajikan buku pembelajaran. Ya, kita coba identifikasi dong. Kita coba identifikasi bukan berarti saya menjustifikasi, tapi kita untuk refleksi bersama. Tadi menurut Bu Eni kekurangannya adalah kurang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk bertanya, memancing pertanyaan gitu ya. Mungkin ada yang lagi Apa ya Pak? yang melakukan penilaian tadi di dalam pembelajaran. Sudah. Jika anak-anak itu ketika anak-anak mengerjakan saya lihat ya. Terus kemudian saya ingat-ingat kita mulai dari awal pembelajaran tadi Pak, kita mulai dari doa, kemudian ketika saya memberikan motivasi atau teks di awal nanti sampai anak-anak itu mengerjakan tema yang saya berikan tapi saya mengerjakan. Maaf saya nggak bisa keliling ya Pak karena untuk kegiatan akhir bagaimana Bu Eni? Tadi saya lihat RPP-nya sudah bagus sekali. Kemudian memang di PTMT ini kita dibatasi waktu ya. Kaitannya dengan itu bagaimana tadi di kegiatan akhir? Kegiatan akhir untuk refleksi Pak. Ya memang tadi saya anak power ya, anak power tapi kalau saya menginginkan istilahnya anak-anak saya bikin buku membuat kesimpulan dan refleksi serta pemberian materi berikutnya. Rasanya saya tidak sesuai dengan langkah itu yang pas. Mohon maaf karena memang keterbatasan waktu apalagi Jumat saya lupa. Tadi saya kira 40 menit ternyata 30 menit. Iya itu Bu Eni salah satu sebagai refleksi bersama. Mungkin solusinya karena ini masih di PTMT bertahap, untuk materi yang Bu Eni jelaskan tadi bisa dibentuk semacam LKPD atau modul kita unggah di LMS-nya di tim, lalu anak-anak di rumah membaca. Jadi ketika di kelas langsung action diskusi atau mengamati tadi. Jadi sudah tidak ada penjelasan ini kapan ini apa, jadi langsung untuk memberikan penguatan terhadap materi yang ada di kelas dalam jaringan. Itu Bu Eni itu yang harus kita nanti bersama-sama lakukan dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini. Memang harus blended learning. Ya, terima kasih Bu Eni ya. Tapi Bu Eni sudah luar biasa mengajarnya. Tetap semangat terus. Semoga anak-anak juga semakin bahagia.